Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil ya. Versi Injil ya. Kalau antum bawa Alkitab ya, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya ya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Iya, berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Baik, lanjutkan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu bantah. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi dia bantah, Tuhan enggak benar, kamu tidak bakal mati. Jadi ini iblis terlalu bahlul kalau begini. Ya karena langsung dia bantah, enggak benar. Ya harusnya Adam enggak percaya dong. Itu seakan-akan iblis berkata Allah bohong. Kalau cara menggodanya begini, Adam tidak akan tergoda. Tapi kalau versi Quran, lihat bagaimana cara iblis apa? Menggoda. Dia menampilkan satu sisi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan abadi. Paham? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukan seperti malaikat lagi, seperti apa? Allah. Adam digoda kayak gitu, kamu bakalan jadi Tuhan. Ya gimana? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan akhirnya. Dan diberikannya juga kepada suaminya Adam. Jadi yang kasih Adam siapa? Hawa. Jadi yang menggoda Adam siapa? Hawa, bukan iblis. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Begitu mudah Adam digoda sama Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tiba-tiba mereka telanjang. Lalu mereka menyambat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tiba-tiba Allah datang, terdengar bunyi langkahnya. Saya ulangi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Pada waktu hari sejuk, berarti biasanya enggak sejuk ya. Iya, benar. Kalau dalam Al-Quran, la tahma'u fiha wa la tatha, kau tidak akan pernah panas. Jadi surga itu sejuk terus. Tapi di sini dia mengatakan tatkala waktu itu apa? Sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Di antara Tuhan Allah, di antara pohon-pohon dalam taman. Hawa, ada Tuhan, sembunyi-sembunyi. Kira-kira begitu. Kita bersembunyi-sembunyi. Subhanallah. Jadi Adam menyangka dia bisa selamat dari pencarian siapa? Kita sembunyi, Allah Tuhan tidak tahu ya. Subhanallah. Ya, dia nyusun ceritanya salah ini. Iya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Benar, Tuhan tidak tahu. Di manakah engkau? Benar. Tanya, di manakah engkau? Akhirnya Adam menjawab. Ia menjawab. Nggak enak kan dicari-cari di mana. Akhirnya ia menjawab, Adam menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut.
karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Allah masih enggak tahu lagi. Siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah masih belum tahu. Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon? Allah masih tanya lagi. Kamu makan ya? Ini kitab suci. Apakah engkau makan dari pohon yang aku kularang makan itu? Kalau dalam Al-Quran tidak. Langsung Allah mengatakan, alam anhakuma antil kuma syajar. Allah langsung tegur. Tidak tadi cari di mana engkau, kenapa enggak ada. Allah sudah tahu iblis yang Allah sudah tahu semuanya. Islam beriman dengan takdir. Allah sudah atur semuanya. Berjalan dengan takdir Allah. Kalau ini enggak ini. Allah enggak tahu kok bisa telanjang, kok tanya-tanya. Akhirnya waktu Adam ditanya, manusia itu menjawab, Adam menjawab. Lihat bagaimana kalau dalam Islam dua-duanya langsung bertobat. Rabbana zalamna anfusana. Dalam versi Injil, Adam melimpahkan, mengkambing hitamkan Hawa. Kata Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dia mengatakan, lah, yang taruh Hawa di sini siapa? Engkau ya Allah. Ini yang jadi masalah, bikin saya makan. Jadi dia melemparkan kesalahan kepada siapa? Hawa. Dalam Islam tidak. Fa'akala minha. Dua-duanya langsung makan, bareng-bareng. Ini kalau dalam versi ini Hawa makan dulu, terus rayu-rayu apa? Suaminya. Ya wajar, Adam waktu ditegur, kenapa ente makan? Nah ini yang godain saya. Yang taruh dia sini ya ente ya Allah. Kira-kira begitulah. Anda yang meletakkan dia di sini. Ya, saya bacakan lafalnya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu Allah berfirman, Tuhan Allah, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular dikutuk. Dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Sekarang kau akan berjalan dengan apa? Perut. Sebelumnya ular tegak sebenarnya. Gara-gara dia terkutuk, akhirnya dia berjalan dengan apa? Dengan perut. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah berkutuk terus. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ada permusuhan berat antara perempuan dengan apa? Anak Adam dengan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi kata Allah, wahai ular, hati-hati. Keturunan Adam akan meremukkan apa? Kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini sudah hukuman kepada ular. Sekarang kepada perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebenarnya Hawa tuh kalau melahirkan gampang ya. Namun gara-gara dia makan buah itu dikutuk atau dihukum oleh Allah sehingga kalau melahirkan apa? Susah. Ini khurafatnya mereka. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Jadi mengandung susah itu semua gara-gara makan buah khuldi. Namun di antara kutukannya atau hukumannya, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Alhamdulillah ada kutukan ini. Di antara hukuman kepada Hawa, perempuan jadi nafsu kepada laki-laki. Kalau enggak ada ini repot. Subhanallah. Dan ia akan berkuasa di atasmu. Ya. Dan suamimu akan menguasai engkau ya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Suami akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini yang mirip dengan Al-Quran. Ya, kau akan susah payah hidup di dunia dan seterusnya. Jadi untuk melihat ya, inilah ya indahnya Islam jika antum bandingkan dengan agama mereka ya. Dari kisah Adam ini timbullah khurafat yang berkelanjutan.